Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Gita Purnamasari dari jurusan akuntansi kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu regresi berganda. Namun, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan regresi berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya, untuk menemukan ide atau gagasan penelitian, salah satu yang dapat dilakukan oleh peneliti pemula adalah dengan membuat mapping penelitian terdahulu dalam jurnal penelitian. Tujuan dilaksanakannya mapping penelitian ini adalah memperkuat hasil dari penelitian yang kita lakukan. Selain itu, juga bertujuan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Contohnya di sini terdapat judul penelitian seperti ini. Pengaruh beban pajak, tangguhan, dan ukuran perusahaan atau franchise terhadap manajemen pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 tahun 2022. Selanjutnya ada bab 1, pendahuluan. Pertama, kita harus mencari rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka bisa dirumuskan beberapa masalah berikut ini. Yang pertama, apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba? Kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan secara menyeluruh atau simultan berpengaruh terhadap manajemen laba? Setelah itu, kita buat tujuan penelitian seperti ini. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Kemudian, pada bab 2, kajian teori. Di sini ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis adalah dugaan sementara dari pernyataan yang akan diteliti terhadap suatu masalah. Di samping itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu alat yang menunjukkan salah atau benarnya data yang akan diuji di luar pendapat seorang peneliti yang menyusun serta mengujinya. Menurut Hardani Helmina Andriani, tahun 2020. Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka diambil hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H01, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua ada HA1, beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang ketiga H02, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. HA2, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. H03, beban pajak tangguhan dan ukuran tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. HA3, beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis pengaruh variabel X1 atau beban pajak tangguhan, X2 ukuran perusahaan, dan variabel Y atau manajemen laba. Di sini ada desain penelitian, seperti ini bentuk desain penelitiannya. Di sini ada beban pajak tangguhan atau variabel X1, ukuran perusahaan, itu adalah variabel X2, dan variabel Y-nya adalah manajemen laba. Variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Kalau variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Berbeda dengan variabel terikat, yaitu variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Di sini terdapat contoh, ini ada variabel bebas atau independen, beban pajak tangguhan variabel X1, ukuran perusahaan adalah variabel X2. Sedangkan variabel terikat atau dependen ada manajemen laba variabel Y. Selanjutnya, definisi operasional variabel penelitian.
Nah, di sini terdapat 4 kolom. Di sini ada variabel. Terdapat beban pajak tangguhan atau variabel X1. Konsep variabelnya, beban pajak tangguhan adalah implikasi dari pajak penghasilan pada masa akan datang yang disebabkan oleh perbedaan adanya temporer akuntansi pada dan perpajakan serta kerugian fiskal masih bisa dikompensasi untuk disajikan dalam laporan keuangan periode tertentu. Astuti Puji tahun 2016. Parameternya yaitu DTE sama dengan DTE IT per TA IT kurangi 1. Skalanya adalah rasio. Nah, yang kedua di sini ada ukuran perusahaan variabel X2, konsep variabelnya. Wulansari tahun 2019 mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Dan juga ukuran perusahaan disajikan sebuah skala klasifikasi besar kecil perusahaan menurut cara dalam artian total aktiva, lot size, nilai pasar, saham, dan lain-lain. Parameternya yaitu ukuran perusahaan sama dengan LN atau total aset. Skalanya adalah rasio. Selanjutnya yang ketiga ada manajemen laba variabel G. Konsep variabelnya yaitu manajemen laba merupakan akibat dari kebebasan seorang manajer mendapatkan laba yang untuk lebih besar dengan menggunakan metode akuntansi tertentu ketika mencatat dan menyusun informasi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, parameternya yaitu yang pertama, menghitung jumlah akrual. Yang kedua, menentukan nominal total akrual yang diestimasi dengan menggunakan teknik regresi. Yang ketiga, menghitung non-discretionary accruals. Skalanya adalah rasio. Kemudian ada populasi dan sampel. Sudah kita ketahui bersama bahwa populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nah, pada penelitian ini, populasinya adalah 49 perusahaan sektor aneka peta industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk sampelnya, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 42 laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor aneka industri selama periode 2014 sampai 2019 yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Jenis atau sumber data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga perencanaan ke sumber-sumber tertentu. Data dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dengan sifat kuantitatif. Data sekunder dalam penelitian ini dipublikasikan serta dikumpul oleh pihak tertentu, seperti data yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website sahamok.net. Setelah itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan juga dokumentasi. Untuk studi pustaka dalam penelitian ini yaitu mencari dan menghimpun kemudian mengkaji berbagai bahan bacaan seperti jurnal, artikel, serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan untuk teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan website sahamok.net. Teknik analisis data. Sudah kita ketahui bahwa penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode statistik deskriptif, dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Kemudian hasil statistika deskriptif terdapat pada tabel 4.1. Nah, dilihat pada tabel ini terdapat beban pajak tangguhan memiliki minimum 0,00, maksimumnya 0,04, minnya adalah 0,01 sekian,
dengan standar deviasinya 0,012. Sedangkan untuk ukuran perusahaan memiliki minimum 14,30, maksimumnya 28,90, min atau rata-ratanya adalah 24,89 dengan standar deviasi 4,79 sekian. Untuk manajemen laba memiliki minimum min 0,04, maksimumnya 0,17, minnya atau rata-rata 0,01 sekian, dan standar deviasinya adalah 0,04 sekian. Data ini bersumber dari pengolahan data SPSS versi 24 tahun 2021. Analisis regresi sederhana terdapat pada tabel 4.5 dengan model regresi linear sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1X tambah B2X2 tambah E, yaitu Y sama dengan 0,043 ditambah 1,002 ditambah 0,002 ditambah E. Nah, di sini terdapat nilai konstanta yaitu min 0,043 merupakan nilai tetap dalam artian apabila variabel beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba dalam perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2014 sampai 2019, maka nilainya tetap atau nilai manajemen laba sudah terbentuk sebesar min 0,043. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai koefisien regresi beban pajak tangguhan sebesar 1,002 menunjukkan bahwa apabila beban pajak tangguhan mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan pengungkapan manajemen laba dalam perusahaan manufaktur sektor aneka industri sebesar 1,002. Selanjutnya di sini ada berdasarkan nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,002 yang artinya bahwa apabila ukuran perusahaan manufaktur sektor aneka industri terjadi peningkatan sebesar 1%, maka manajemen laba di perusahaan manufaktur sektor aneka industri dapat turun sebesar 0,2%. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, terdapat pada tabel 4.6. Nah, berdasarkan nilai T tabel. Nilai T tabelnya ini yang ada dengan menggunakan ketentuan 0,05 serta DK sama dengan N dikurangi K atau 42 dikurangi 2 sama dengan 40. Nah, dengan demikian diperoleh T tabel ini sebesar 1,68385. Selanjutnya kita lihat di dalam tabel berdasarkan tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien ini diperoleh bahwa nilai T hitung yaitu 1,852 yang berarti T hitung lebih besar dari T tabel. 1,852 ini lebih besar daripada 1,68 sekian T tabel tadi, dan taraf signifikan 0,072 dibanding lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HA1 diterima dan H0 ditolak. Dalam artian secara parsial terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba, sehingganya dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 variabel beban pajak tangguhan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Di sini yang kedua ada pengaruh ukuran perusahaan variabel X2 terhadap manajemen laba. Dalam berdasarkan tabel coefficients, diperoleh bahwa nilai T hitung ini 1,342, yang berarti bahwa nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Berarti nilai T hitung ini lebih kecil daripada nilai T tabel. 1,342 ini kurang dari 1,68385. Dan taraf signifikansi adalah 0,187
yang berarti lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan H2 ditolak. Dalam artian secara parsial tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 0,05, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap manajemen laba pada ukuran sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019. Selanjutnya, yang kedua ada uji F, terdapat pada tabel 4.7. Nah, berdasarkan tabel dengan signifikansi 0,05 dengan rumus DFL sama dengan K sama dengan 2, DF2 sama dengan N dikurangi K dikurangi 1, yaitu 42 dikurangi 2 dikurangi 1 berarti 39, sehingga dapat diperoleh, ini F tabelnya adalah 3,24. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ini, diperoleh nilai F hitung sebesar 3,618, yang pastinya lebih besar daripada 3,24 dengan signifikansi 0,046, berarti kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel beban pajak tanggungan atau variabel X1 dan ukuran perusahaan variabel X2 secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap variabel manajemen laba, sehingga dalam penelitian ini HA3 diterima. Tabel ini bersumber dari pengolahan data SPSS versi 25 tahun 2021. Selanjutnya yang ketiga ada uji koefisien determinasi, terdapat pada tabel 4.8. Nah, berdasarkan hasil analisis pada tabel ini, pengaruh variabel beban pajak tanggungan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba sebesar 0,073 atau 7,3%. Dalam artian sebesar 7,3% penyebab variabel manajemen laba yang bisa dijabarkan oleh variabel beban pajak tanggungan dan variabel ukuran perusahaan. Adapun yang sisanya sebesar 100% dikurangi 7,3%, yaitu adalah 92,7%. Itu dijabarkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini. Variabel lain yang dimaksud seperti profitabilitas, beban pajak ini atau yang lain seperti perencanaan pajak, kepemilikan manajerial, dan aktiva pajak tanggungan. Itu menurut Andrayani et al. Tahun 2018. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.